Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mimi Mariksa Emalia dengan NIM 2101071. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein rekombinan yang diproduksi oleh E. coli. Untuk pendahuluan, Escherichia coli adalah suatu bakteri gram negatif yang biasa digunakan sebagai sel inang untuk ekspresi protein rekombinan, menurut Maxum 2019. Selain itu, E. coli digunakan dalam pekerjaan cloning gen. E. coli memiliki beberapa kelebihan, diantaranya media pertumbuhan yang cepat, tingkat ekspresi protein yang tinggi, kultur sel dengan densitas tinggi, biaya produksi yang relatif lebih murah, dan teknik sederhana untuk produksi protein rekombinan serta banyak digunakan sebagai sel inang untuk ekspresi protein rekombinan, menurut Rosano 2014. Selanjutnya ada pembahasan. Protein rekombinan merupakan protein yang sintetis menggunakan teknik DNA rekombinan dalam sel organisme. DNA sebagai materi genetik bila dikonstruksikan pada plasmid vektor ekspresi dapat digunakan untuk sintetis protein rekombinan. Banyak sekali organisme yang bisa digunakan untuk sintetis rekombinan, tapi pada sel bakteri E. coli lebih banyak digunakan karena mudah dan cepat pertumbuhannya. Akan tetapi tidak semua DNA dapat diekspresikan dengan ditemukan beberapa masalah seperti ekspresi protein rekombinan yang berfungsi berhubungan dengan proses pembelahan berdampak terhadap proses pertumbuhan sel inang. Tidak dapat dengan metode universal yang dapat digunakan, tetapi ada beberapa strategi untuk memperbaiki tingkat ekspresinya, menurut Gopal 2013. Untuk pokok pembahasannya, next. Produksi protein rekombinan dapat dilakukan dengan menyisipkan DNA target ke vektor ekspresi dan mentransformasikan ke sel host, menurut Sumarsi 2018. Plasmid yang digunakan dalam proses penyisipan dapat mengandung 6 kali hashtag atau asam amino hashtag sebanyak 6 kali. Untuk mempermudah proses purifikasi menggunakan resin kromatografi afinitas NINTA. Namun demikian, transformasi gen target dapat dalam vektor ekspresi ke sel E. coli belum tentu dapat mengekspresikan protein rekombinan. Beberapa masalah sering muncul, sehingga gen tidak bisa diekspresikan membentuk protein. Teknik rekayasa yang agak dapat diekspresikan merupakan langkah penting mendapatkan protein rekombinan. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa E. coli dapat mengekspresikan protein rekombinan secara intraseluler maupun ekstraseluler, di mana protein yang diproduksi dapat dialokasikan ke sitoplasma, periplasma, atau media kultur. Ekspresi protein secara intraseluler dapat menghasilkan akumulasi protein yang tinggi yang beresiko mengalami degradasi oleh protease dan seringkali menghasilkan protein berbentuk vinkulasi tidak aktif. Sedangkan pada ekspresi protein rekombinan secara ekstraseluler, protein disekresikan dari sitoplasma menuju periplasma untuk media kultur sehingga dapat meminimalkan degradasi proteolitik dan menghasilkan protein yang dengan pelipatan yang benar karena memfasilitasi terbentuknya satu ikan di spirulida sehingga dapat meningkatkan kelarutan, kestabilan, dan aktivitas biologisnya. Ekspresi protein secara ekstraseluler juga dapat mempermudah proses isolasi dan pemurnian karena rendahnya konsentrasi kontaminan dari protein sel inang. Akan tetapi, protein rekombinan dihasilkan secara ekstraseluler rendah karena dibatasi oleh ukuran periplasma dan kapasitas sekresi yang rendah. Kapasitas ruang periplasma kurang dari 20% dari total volume sel, menurut Sandomenico 2020. Ini beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi yang saya dapat paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan jelas. Put.